Desi sama Arkan yang gue lihat lo ngerintis usaha kuliner ya kan. Nah kira-kira tanggapan lo apa sih, karena sekarang pandemi ini memang banyak banget ya yang usaha-usahanya ditutup, terus banyak juga yang pengusaha-pengusaha bingung bayar gaji karyawannya gitu. Nah lo sebagai usaha kuliner kan imbasnya besar banget nih, lo berdua nih kan imbasnya besar banget, konsumen pada isolasi mandiri semua dikarenakan menerapkan social distancing untuk dirinya sendiri gitu, makanya konsumen lebih memilih di rumah, sehingga usaha-usaha kuliner lo harus tutup untuk melindungi konsumen lo juga dari keramaian gitu kan. Nah pertanyaan gue, tanggapan lo gimana sih, apa sih strategi lo untuk bisnis kuliner lo ini? Ada nggak sih kepikiran untuk banting setir dari usaha lo, maksudnya usahanya melenceng gitu, melenceng dalam artian positif ya, tapi usaha lo ini lebih mengikuti situasi yang sangat krusial sekarang, kayak lo jualan hand sanitizer atau lo jualan masker. Nah kira-kira ada nggak sih kepikiran ke sana, atau ada strategi lain kah selain banting setir atau apa supaya usaha lo lancar, karena kan memang usaha-usaha lo ini sebagai salah satu kebutuhan utama juga untuk memenuhi kebutuhan hidup lo sehari-hari. Terutama Desi deh, gue nanya ke Desi dulu, gimana sih supaya dagang lo kan dagang mie ayam nih, strategi lo supaya mie ayam usaha kuliner lo tetap jalan, atau lo ada kepikiran lain nggak sih untuk banting setir jualan sesuai dengan tren pasar saat ini, jualan hand sanitizer atau jualan masker gitu, atau jualan APD yang nanti ditujukan untuk tenaga medis yang lagi membutuhkan, atau lo ada strategi lain kira-kira apa tuh kira-kira? Iya Dri, bener banget. Berpengaruh besar banget kan buat usaha gue yang gue lagi rintis ini, karena kan gue bergerak itu kan di bidang kuliner. Dengan adanya wabah virus pandemi COVID-19 ini tuh bener-bener berpengaruh banget sih. Apalagi kan namanya kita kan pedagang ya, menjual gitu kan, menjual suatu produk gitu, ya kita butuh konsumen. Nah sedangkan konsumen yang gak ada, ya kita mau gimana menjualnya gitu. Karena kan dari pemerintah juga udah mengeluarkan aturan gak ada yang namanya untuk kumpul-kumpul, apalagi yang kita yang sebagai penjual pun juga yang menyediakan tempat makan pun juga ya gak bisa, karena dari pemerintah udah dibilang gak boleh ada yang makan di tempat. Jadi mau gak mau ya gue harus tutup. Ya walaupun ya penghasilan gue sehari-hari kan itu kan dari setiap harinya ini kan dari gue berjualan. Ya mungkin itu sih yang bikin benar-benar berasa, dan dampaknya itu benar-benar terasa banget buat gue juga, buat keluarga gue juga. Apalagi perusahaan-perusahaan juga banyak yang meliburkan karyawannya untuk bekerjanya itu di rumah. Terus untuk strategi banting setir sih untuk sementara ya, tadinya sih ada kepikiran untuk menjual suatu kayak yang lagi dibutuhkan banget nih sama masyarakat ya, kayak misalkan kayak masker, terus hand sanitizer, terus kayak vitamin. Cuma dilihat dari lapangan pun juga udah banyak ya masyarakat yang menjual itu gitu, dan pasti banyak orang yang mencari-cari itu gitu. Cuma gue mengurungkan gitu karena peluangnya itu kecil banget, terutama untuk di harga. Misalkan dari gue harganya sekian, ternyata ada yang lebih murah, ya jadi konsumen pasti nyari yang lebih murah gitu. Jadi nggak mudah juga sih untuk gue banting setir untuk jual suatu produk yang seperti itu. Kalau untuk strategi kedepannya buat usaha gue nanti, ya gue cuma berharap nantinya bisa kembali normal lagi, dan gue pasti bakal buka usaha gue lagi sampai benar-benar pemerintah tuh mengeluarkan statement kalau misalkan ini tuh udah aman dan udah benar-benar kita bisa beraktivitas normal kembali. Itu aja sih kalau dari gue. Oke, emang peluangnya emang kecil juga sih ya Des ya, maksudnya juga yang jualan kayak hand sanitizer, vitamin dan segala macam itu juga udah banyak gitu. Nah kira-kira
lu punya harapan besar nggak sih ke pemerintah untuk ngebantu pengusaha-pengusaha kecil ini gitu di tengah pandemi kayak gini, kayak misalkan dikasih modal usaha atau bantuan. Kira-kira bantuan dari pemerintah udah datang belum, khususnya ke lo nih, kira-kira udah datang belum? Iya Dri, kalau harapan gue ke pemerintah, semoga pemerintah itu cepet selesai menangani wabah virus COVID-19 ini, biar kita tuh masyarakat juga yang pada punya usaha atau yang pengusaha-pengusaha lain biar bisa kembali normal lagi. Karena kan kita tahu sendiri ini tuh dampaknya tuh bukan cuman ke kesehatan kita juga, tapi tuh juga berdampaknya tuh besar banget ke perekonomian. Apalagi di Jakarta ya banyak banget para pekerja yang di PHK dari perusahaannya. Jadi tuh itu aja sih. Terus juga pemerintah lebih tegas aja ke masyarakat yang masih bandel dibilanginnya buat tetap stay at home, jangan keluar rumah, jangan berkumpul. Cobalah untuk menyayangi, kalau emang ini berpikir ke depannya biar bisa kita tuh lebih peduli lagi sama lingkungan kita, terutama ke keluarga kita. Kalau misalkan kita yang kena, pasti keluarga kita yang kena dampaknya. Jadi itu aja sih kalau untuk harapan usaha gue sih. Gak ada sih ya, karena kan kita tahu sendiri lah, kita jangan terlalu terpatok dan harapan banget terlalu besar ke pemerintah untuk misalkan ngasih modal lagi gitu. Ya insya Allah sih untuk masalah modal itu pasti nantinya ada gitu. Kayak bantuan sejauh ini sih gue alhamdulillah dapet gitu dari pemerintah yang kayak semacam kayak sembako, itu sih udah dapet sih. Oh ya, alhamdulillah Des kalau misalkan bantuan udah datang gitu, karena kan memang itu satu hal yang lumayan untuk membackup kebutuhan kita sehari-hari ya gitu ya. Pesannya memang ini banget sih, maksud gua dari kita memang harus ada kontribusi dari diri kita sendiri untuk isolasi mandiri, karena salah satu kontributor terbesar dan kita bisa membantu tenaga medis yang ada di luar sana dengan isolasi mandiri, karena faktor kita ngumpul-ngumpul apa segala macam itu faktor resikonya besar banget, bisa menularkan banyak orang gitu. Oke, thank you Des, semoga lo di sana sehat terus, sukses terus, dan semoga pandemi ini cepat berakhir. Oke, untuk Arkan gimana kan? Kan lo hitung-hitung bukan perusahaan, saung lu udah lumayan besar tuh. Lu kan punya saung di deket Masjid Al-Azom daerah Tangerang khususnya gitu kan. Itu kan saungnya udah lumayan gede, konsumennya udah lumayan banyak, dan lu udah punya beberapa karyawan. Nah di tengah wabah kayak gini, lu sempat nutup saung lu sampai waktu yang ditentukan. Nah itu kira-kira gimana cara lu, kebijakan lu kepada karyawan lu, terus juga gimana caranya lu merubah strategi peluang usaha lu supaya tetap ada pemasukan gitu. Ya, jadi gini, kalau bicara soal saung gua yang berada di wilayah sekitar pusat pemerintahan Kota Tangerang dan dekat dengan Masjid Al-Azom. Ya, memang itu kalau bicara besar atau tidak tergantung orang memandangnya ya. Kita namanya juga usaha. Tapi yang untuk kebijakan terhadap karyawan selama kita menutup usaha adalah kita memperbolehkan karyawan untuk pulang kampung, dan kita kasih gaji terakhir mereka sebelum mereka pulang, serta kita kasih THR ya, walaupun jumlahnya tidak banyak, itu pas mereka gajian dan sebelum mereka pulang. Jadi waktunya antara gajian dan pulang kampungnya mereka itu hanya selisih 1 hari. Nah itu nanti setelah
waktu yang ditentukan berakhir, Saung akan membuka kembali dan karyawan yang tadi pada pulang kampung itu kita akan hubungi kembali dan akan kita rekrut kembali, dan kita akan kasih ongkos untuk perjalanan ke Tangerang karena mereka kan perantau dari Jawa Tengah ya. Jadi kita akan mengongkosi mereka agar dapat kembali bekerja dengan kita. Nah, kalau untuk apakah ada strategi untuk pemasukan selama Saung nutup atau selama ada COVID ini, ya untuk itu apa ya namanya ya, gue sih terus terang aja, di dalam masa pandemi ini orang itu cenderung suka apa tuh yang namanya masak sendiri di rumah, dan untuk pembelian dari rumah makan ataupun restoran itu cenderung menurun, walaupun kita sendiri juga ada GoFood dan GrabFood. Nah, itu juga turun secara signifikan ya, malah beban doang kalau misalkan tetap berjualan gitu, karena kan kita modalnya bukan kayak yang di pinggir jalan ataupun kayak warteg yang masak sekali masak nanti orang tinggal beli tinggal tunjuk. Kita nggak bisa, kita bahan bakunya masalahnya dari fresh langsung dimasak, jadi dadakan istilahnya gitu. Nah, kalau dari itu kita lebih memilih untuk tutup sampai waktu yang ditentukan, nanti kita akan buka kembali. Itu akan akan lebih menghemat pengeluaran, dalam artian kita save modal kita terlebih dahulu gitu. Kita save karena masa pandemi ini, daripada kita rugi ataupun membuang-buang modal, lebih baik ya tidak ada aktivitas. Tapi kalau untuk sekarang ini kita berusaha bagaimana caranya untuk membantu para orang-orang yang membutuhkan gitu, yang butuh makan apa sembako atau apa, kita mencoba bantu sebisanya kita dan sekuatnya kita. Nah, itu aja sih. Nah, berarti untuk lo yang pemilik saung kan oke lah, sebagai karyawan udah aman, dia gaji dapat, tunjangan dapat, walaupun ya memang nggak seberapa gitu. Tapi karena lo kan sebagai pemilik saung, itu dari kebutuhan lo sendiri udah ke backup semua, apalagi lo sekarang udah berkeluarga juga, itu udah ke backup semua tuh. Dan juga sekarang kan kita tahu pulang kampung kan aturannya belum tegas ya, ada yang ngebolehin, ada yang ngelarang. Nah, itu karyawan lo untuk pulang kampung semua sebelumnya itu ketika sudah diterapkan PSBB apa sebelum ditetapkannya PSBB itu, dan kira-kira harapan lo terhadap pemerintah yang sekarang tuh apa kira-kira? Ada nggak kira-kira harapan besar lo? Karena memang saung lo ini kan cukup banyak juga konsumennya, walaupun ya kadang ada yang sepi juga, tapi kan lebih dominan selama kita main ya bro, itu kan udah lumayan banyak juga kan konsumennya. Nah, kira-kira harapan besar lo ke pemerintah tuh apa untuk usaha kuliner, khususnya lo dan usaha-usaha kuliner di Indonesia? Iya, jadi gini bre, kalau untuk kebutuhan diri gue sendiri dan keluarga gue ya alhamdulillah cukup untuk melewati masa pandemi ini. Ya, semoga dapat terselesaikan dengan cepat kasus COVID ini agar tidak terlalu lama ya, karena masyarakat pun sudah gelisah menghadapi ini. Nah, kalau untuk karyawan gue ya, kemarin pulang kampung tepatnya pada tanggal 2 April ya, itu
Gua lupa apa, kalau nggak salah itu sudah ada kayaknya PSBB, tapi masih dalam masa percobaan yang khususnya di tol ya, tol dalam kota dan tol luar kota itu ada. Tapi alhamdulillah mereka bisa pulang ke kampung halamannya di Jawa Tengah dengan lancar ya, nggak ada halangan kata mereka. Dan sesampainya mereka di kampung halaman, mereka langsung dibawa oleh dinas terkait, oleh pemerintah setempat untuk melakukan sterilisasi. Jadi mereka di sana itu disterilisasi 1 hari aja, jadi sore udah bisa pulang gitu. Jadi nggak lama waktu sterilisasinya, nggak harus kayak sekarang tuh sampai di karantina 14 hari, enggak. Terus kalau untuk harapan besar gue terhadap pemerintah ya, untuk dunia perkulineran, makanan ataupun yang terkait dengan hal itu, semoga harga bahan-bahan baku itu bisa dikontrol ya, nggak melonjak terus menerus setiap waktunya, itu nggak bisa ketahuan gitu, dalam artian nggak tahu itu mau naik sampai kapan gitu, jadi nggak kelihatan gitu, nggak ada stabilnya, sekalinya turun besok 2 kali naik gitu, jadi nggak seimbang antara naik sama turunnya, banyakkan naiknya. Jadi ya itu semoga bisa dikontrol lebih baik ya, untuk pemerintah mengontrol harga-harga bahan baku, bagaimana caranya agar harga-harga selalu stabil, dan harga-harga stabil itulah yang akan menggerakkan roda perekonomian lebih pesat lagi. Ya itu aja sih menurut gue. Iya betul banget sih, gue setuju sih. Maksudnya bahan-bahan baku itu merupakan aset penting dari usaha kuliner lo gitu kan. Dan ya alhamdulillah kalau lo misalkan kebutuhan keluarga tercukupi gitu, karena kan memang itu penting banget buat pengusaha, terutama juga lo harus memperhatikan karyawan-karyawan lo gitu kan. Dan alhamdulillah kalau misalkan dari kebutuhan diri lo sendiri terpenuhi gitu, dan alhamdulillah karyawan lo nggak sampai 14 hari, itu gila juga, lama juga tuh sampai 14 hari kan. Alhamdulillah mereka cuma sterilisasikan gitu, nggak diisolasi secara waktu yang cukup panjang sampai 14 hari gitu. Ya alhamdulillah deh, semoga pandemi ini biar cepat selesai, berakhir, semua bisa pulih kembali, kita bisa beraktivitas kembali, ekonomi bisa beraktivitas kembali, roda perekonomian kembali berputar lagi gitu kan. Itu sih ya, itu harapan kita semua. Dan oke, thank you Arkan sama Desi, semoga kalian sukses terus, sehat terus, dan kalian harus tetap semangat. Dan juga gue berterima kasih kepada Ute sama Maria, semoga kalian juga tetap sukses di sana, sehat terus, tetap berjuang, tetap kreatif dan inovatif di tengah pandemi corona seperti ini. Dan gue juga berterima kasih kepada kalian yang telah menonton video kami, dan jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe, karena kami dari konten berekspresi di ruang literasi pasti akan menyajikan video-video terbaru kami. Oke, gue sebagai host undur diri, sampai jumpa di konten selanjutnya.